Putih. Tapi kalau kerjanya di sini ya. Berarti. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Oke, selamat malam. Oke, kita mulai lagi kuliahnya ya. Di pertama saya akan sajikan video dari teman saudara kelompok 12 ya. Kelompok 12 itu menyajikan chapter 7 ya. Jadi saya akan sajikan dulu videonya sebentar ya. Halo, adik, sudah tampil videonya, kelihatan nggak? Halo? Belum, Pak. Masih Belum belum muncul. Udah muncul belum? Udah muncul. Sudah, Pak. Iya.
bahan baku dan produksi seperti mesin, rakitan, dan lain-lain untuk setiap bat. Semua dokumen ini bersama dengan lembar perpindahan memulai proses produksi di bagian produksi. Gambar dari dokumen ini adalah sebagai berikut. Yang keenam itu adalah lembar perpindahan atau move ticket, digunakan untuk mencatat pekerjaan yang dilakukan di tiap tempat kerja serta mengotorisasi perpindahan pekerjaan atau bat dari satu tempat kerja ke tempat berikutnya. Berikut adalah contoh dari dokumen lembar perpindahan. Yang ketujuh itu ada permintaan bahan baku atau material requisition, digunakan untuk mengotorisasi karyawan gudang untuk mengeluarkan bahan baku ke orang-orang atau tempat kerja dalam proses produksi. Dokumen ini biasanya hanya menspesifikasikan jumlah standar bahan baku yang dibutuhkan sebagai kelebihan dari jumlah standar akan membutuhkan permintaan terpisah sebagai permintaan bahan baku berlebih. Ketika bahan baku yang digunakan dalam produksi kurang dari standarnya, tempat kerja akan mengembalikan bahan baku yang tidak digunakan ke gudang bersama dengan lembar pengembalian bahan baku. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari permintaan bahan baku. Selanjutnya itu ada proses produksi bat. Nah, proses ini itu menggambarkan arus informasi melalui sistem produksi bat yang umum. Pertama dimulai pada tahap perencanaan dan pengendalian produksi. Tahap ini melibatkan dua prosedur, yaitu spesifikasi permintaan kebutuhan bahan baku dan operasional, serta penjadwalan produksi. Yang utama dari permintaan bahan baku dan kebutuhan operasional itu adalah prediksi penjualan, laporan status, persediaan, dan spesifikasi teknik untuk barang jadi. Ketika memproduksi bat yang non-standar atau produk yang berdasar pesanan, spesifikasi bahan baku dan operasi menjadi sangat penting karena kebutuhan analisis terperinci yang dibutuhkan untuk membuat bom dan lembar proses kerja. Akan tetapi untuk produk standar, bom dan lembar proses kerja dapat dibuat terlebih dahulu dan disimpan. Hal lain yang juga dihasilkan dari tahap ini adalah permintaan pembelian untuk tambahan bahan baku. Selanjutnya prosedur kedua itu adalah penjadwalan produksi. Jadwal untuk operasi produksi tersebut dibuat oleh staf administrasi penjadwalan produksi. Staf administrasi bagian ini juga membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan perintah operasi produksi. Sebelum mengeluarkan berbagai dokumen ini ke berbagai tempat kerja, staf administrasi tersebut membuat file perintah kerja terbuka dan mengirimkan sebuah salinan perintah kerja ke bagian akuntansi biaya. Tahap produksi dimulai ketika para pekerja mendapat bahan baku dari staf gudang sebagai ganti dari permintaan bahan baku. Kemudian sebagai bukti bahwa tahap produksi ini telah selesai, sebuah salinan dari lembar perpindahan dikirim kembali ke bagian perencanaan dan pengendalian produksi untuk memperbaharui file perintah kerja terbuka. Selanjutnya, barang jadi bersama dengan sebuah salinan dari perintah kerjanya akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Satu salinan perintah kerja juga dikirim ke bagian pengendalian persediaan untuk memperbaharui rekod persediaan barang jadi. Nah, pekerjaan ini ditangani oleh para supervisor tempat kerja dengan mengirimkan waktu jam kerja karyawan dan lembar waktu kerja ke bagian pengajian serta ke bagian akuntansi biaya. Tahap selanjutnya adalah pengendalian persediaan, yaitu memiliki 3 fungsi penting dalam proses produksi. Pertama, menyediakan laporan status persediaan bahan baku dan bahan jadi bagi perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua, personel bagian pengendalian persediaan secara terus-menerus terlibat dalam pembaruan rekod persediaan bahan baku berdasarkan permintaan bahan baku, permintaan tambahan bahan baku, dan lembar pengembalian bahan baku. Dan yang terakhir itu bagian pengendalian persediaan akan mencatat produk yang jadi dalam rekod persediaan barang jadi. Selanjutnya ada model EOC. Model persediaan yang paling sederhana dan umum digunakan adalah model jumlah pesanan ekonomi atau economic order quantity. Nah, tujuan dari model EOC itu adalah untuk meminimalkan biaya persediaan dengan tetap memastikan bahwa terdapat persediaan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan saat ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Valentika. Selanjutnya saya Valentika dengan NIM 125180386. Saya akan
membahas mengenai asumsi model ROI. Nah, asumsi model ROI yang pertama itu permintaan produk konstan dan diketahui secara pasti. Yang kedua, lead time pemesanan atau waktu tunggu, yaitu waktu antara memasukkan pesanan persediaan hingga kedatangannya, itu diketahui dan konstan. Yang ketiga, semua persediaan yang dipesan tiba pada saat yang sama. Yang keempat, total biaya per tahun untuk memesan dapat bervariasi dan menurun sejalan dengan peningkatan jumlah pesanan. Nah, biaya pemesanan ini meliputi biaya membuat dokumen, menghubungi pemasok, memproses penerimaan persediaan, memelihara rekening pemasok, dan menulis cek. Nah, yang kelima, biaya persediaan ini meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah yang dipesan. Biaya-biaya ini meliputi biaya kesempatan dari dana yang diinvestasikan, biaya penyimpanan, pajak properti, dan asuransi. Yang terakhir, itu tidak ada diskon kuantitas. Oleh karenanya, harga total pembelian persediaan untuk tahun terkait adalah konstan. Nah, asumsi dalam model ROI ini menghasilkan pola penggunaan persediaan yang seperti digergaji seperti di gambar berikut ini. Nah, nilai Q dan ROP itu dihitung secara terpisah untuk setiap jenis barang persediaan. Ketika penggunaan persediaan pesan ini dan pola pengiriman berbeda jauh dari asumsi model ROI, maka model lain yang canggih itu seperti model jumlah penjualan pindah atau back order quantity model dan model perintah produksi atau production order quantity itu dapat digunakan. Sistem akuntansi biaya dalam siklus konversi mencatat efek keuangan dari peristiwa yang terjadi dalam proses produksi. Proses akuntansi biaya untuk suatu operasi produksi itu dimulai ketika bagian perencanaan dan pengendalian mengirimkan sebuah salinan dari perintah kerja yang asli ke bagian akuntansi biaya. Staf administrasi kemudian akan membuat catatan biaya baru untuk batch yang memulai suatu produksi dan menyimpannya dalam file barang dalam proses atau WIP. Bagian pengendalian persediaan ini akan mengirimkan salinan permintaan bahan baku, permintaan tambahan bahan baku, dan pengembalian bahan baku. Bagian pengendalian akan mengisi lembar pekerjaan dan mengisi lembar perpindahan. Dokumen-dokumen ini memungkinkan staf administrasi bagian akuntansi biaya untuk memperbarui akun WIP yang terpengaruh dengan biaya standar untuk tenaga kerja langsung, bahan baku, dan proses pabrik. Nah, penerimaan lembar perpindahan yang terakhir untuk suatu batch itu menandakan selesainya suatu proses produksi. Nah, di tahap ini, staf administrasi akan memindahkan lembar biaya dari file WIP. Hal ini juga mewakili transfer produk dari WIP ke persediaan barang jadi. Nah, secara berkala, informasi ringkasan mengenai biaya ini didebet ke WIP dan dikredit ke WIR. Dan berbagai fungsinya akan dicatat dalam proses jurnal serta dikirimkan ke bagian buku besar untuk dicatat ke dalam akun pengendalinya. Pengendalian internal. Di sini ada 6 golongan aktivitas pengendalian internal, yaitu otorisasi transaksi, pemisahan tugas, supervisi, kontrol akses, catatan akuntansi, dan verifikasi independen. Otorisasi transaksi. Prosedur otorisasi transaksi dalam siklus konversi itu yang pertama, di dalam lingkungan manufaktur tradisional, aktivitas produksi itu diotorisasi oleh bagian perencanaan dan pengendalian produksi melalui perintah kerja. Dokumen ini mencerminkan kebutuhan produksi yang merupakan selisih antara perkiraan permintaan atas produk yang didasarkan pada perkiraan penjualan dengan persediaan barang jadi yang dimilikinya. Yang kedua, lembar perpindahan. Ini ditandatangani oleh supervisor tiap tempat kerja untuk mengotorisasi berbagai aktivitas di setiap batch dan untuk perpindahan produk melalui berbagai tempat kerja. Yang ketiga, permintaan bahan baku dan permintaan tambahan bahan baku mengotorisasi stok gudang untuk
mengeluarkan bahan baku ke berbagai tempat kerja. Pemisahan tugas. Salah satu tujuan dari prosedur pengendalian pemisahan tugas ini adalah untuk memisahkan berbagai pekerjaan aktualisasi transaksi dalam proses transaksi. Tujuan lainnya juga untuk memisahkan penyimpanan catatan dengan penyimpanan sisa. Nah, berikut ini merupakan pemisahan yang berlaku. Yang pertama itu, Departemen Perencanaan Produksi terpisah dari pengendalian produksi. Yang kedua, penyimpanan bahan baku di gudang itu dipisahkan dari gudang barang jadi. Nah, yang ketiga, fungsi akuntansi biaya untuk barang dalam proses atau WIP itu seharusnya dipisahkan dari Departemen Produksi. Supervisi. Prosedur supervisi yang berlaku di siklus konversi. Yang pertama, supervisor akan mengawasi penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Hal ini untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang dikeluarkan dari gudang itu memang digunakan di dalam produksi, dan juga memastikan kalau limbah yang dihasilkan itu dapat diminimalkan seminimal mungkin. Yang kedua, memeriksa keakuratan, kualitas, dan job sifat karyawan. Supervisor juga mengamati dan melihat kembali aktivitas pencatatan waktu kerja. Nah, kontrol akses. Siklus konversi ini memungkinkan akses langsung dan tidak langsung ke aktiva. Nah, yang pertama itu ada akses langsung ke akses. Perusahaan seringkali membatasi akses ke berbagai area seperti gudang, tempat kerja produksi, dan gudang barang jadi. Nah, metode pengendalian yang digunakan itu bisa berupa kartu identifikasi, petugas keamanan, peralatan pengamanan, dan berbagai sensor serta alarm elektronik. Yang kedua, kuantitas yang melebihi kuantitas standar itu diperlukan persetujuan. Dengan menetapkan jumlah bahan baku dan tenaga kerja yang diotorisasi untuk setiap produk, maka perusahaan akan membatasi akses tidak sah ke berbagai sumber daya tersebut. Berikutnya, akses tidak langsung ke akses. Akses seperti kas dan persediaan itu dapat dimanipulasi melalui akses ke berbagai dokumen sumber yang mengendalikannya. Nah, di dalam siklus konversi ini, berbagai dokumen ini perlu dikendalikan, yaitu permintaan bahan baku, permintaan tambahan bahan baku, dan kartu waktu karyawan. Catatan akuntansi. Nah, tujuan adanya pengendalian ini adalah untuk mendeteksi kesalahan dalam produksi dan pencatatan, untuk mendeteksi best produksi yang hilang, dan juga untuk melakukan audit secara berkala. Nah, dalam siklus konversi ini, pengendalian ini dapat dicapai melalui pre-number dokumen, perintah kerja, lembar biaya, lembar perpindahan, lembar pekerjaan, permintaan bahan baku, file WIP, dan file persediaan barang jadi. Verifikasi independen. Tahapan dari verifikasi independen dalam siklus konversi yaitu yang pertama, bagian akuntansi biaya merekonstruksi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang diambil dari permintaan bahan baku dan lembar pekerjaan dengan standar yang telah diratakan. Nah, personel bagian akuntansi biaya dapat mengidentifikasi berbagai pertimbangan dari standar yang ditetapkan secara formal yang akan dilaporkan sebagai visi. Yang kedua, bagian buku besar memiliki fungsi verifikasi yang penting melalui pemeriksaan perpindahan total produk dari WIP hingga barang jadi. Hal ini dilakukan dengan merekonsiliasi foto jurnal dari bagian akuntansi biaya. Nah, yang terakhir itu auditor internal dan eksternal itu dilakukan secara berkala yang akan memverifikasi persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi yang dimiliki melalui perhitungan fisik dengan membandingkan jumlah yang sesungguhnya dengan catatan persediaan serta membuat penyesuaian ke catatan jika itu diperlukan. Nah, prinsip dari lean manufacturing. Nah, yang pertama itu ada full processing, yaitu produk itu ditarik dari konsumen akhir atau permintaan. Jadi full processing itu bukan didorong dari produksi. Nah, kedua, perfect quality. Lean manufacturing
ini punya prinsip di mana mengharuskan itu tidak ada cacat pada persediaan bahan baku, WIP, dan finish good. Yang ketiga, minimalisasi limbah. Nah, kegiatan yang tidak menambah nilai atau menghilangkan penggunaan sumber daya yang langka. Yang keempat, pengurangan persediaan. Ciri khasnya itu persediaan membutuhkan uang. Persediaan dapat menutupi masalah produksi dan persediaan dapat memicu kelebihan produksi. Yang kelima, fleksibilitas produksi, yaitu mengurangi waktu pemasangan. Kan caranya Maaf. Udah jatuh ya? karena hubungan dengan pemasok. Pengiriman yang terlambat bahkan pesanan yang salah itu akan menghentikan itu sikap tim. Setiap karyawan itu harus diberikan masalah yang mengancam aliran mini produksi yang berkelanjutan. Para pelanggan modern pasti menginginkan produknya itu berkualitas. Nah, untuk mencapai fleksibilitas produksi ini itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perubahan dalam organisasi fisik fasilitas produksi atau reorganisasi fisik. Yang kedua, pekerjaan teknologi otomatis atau otomatisasi proses produksi, yaitu terdiri dari CIM, PFRS, robotika, CAD, dan CAS. Nah, yang ketiga, penggunaan model akuntansi yang alternatif, yaitu ABC dan Stream Accounting. Terakhir, itu penggunaan sistem informasi yang canggih, yaitu MRP 2, CRP, dan CDI. Reorganisasi fisik fasilitas produksi. Produk itu kan bergerak melintasi ruang pabrik melalui berbagai aktivitas yang berbeda. Nah, ketidakefisienan dalam tata pabrik tradisional itu menyebabkan peningkatan biaya penanganan, waktu konversi, dan kelebihan persediaan. Selain itu, karena aktivitas produksi itu biasanya diatur di panjang garis fungsional, maka terdapat tendensi adanya kecurigaan antar karyawan. Jadi, karyawan itu cenderung merasa memiliki kedudukan yang berlawanan dengan konsep ini dan menciptakan ketidakseimbangan dalam proses. Reorganisasi ini didasarkan pada aliran melalui hal yang memperpendek jarak fisik antar aktivitas. Nah, hal ini tentu akan mengurangi waktu penyiapan dan pemrosesan, biaya penanganan, dan inventaris. Nah, otomatisasi proses produksi. Nah, otomatisasi ini adalah inti dari lingkungan produksi yang berfungsi dengan baik. Melalui penggantian tenaga kerja dengan otomatisasi, maka perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan tentu menjadi lebih kompetitif. Nah, otomatisasi ini terdiri dari berbagai jenis mesin yang membutuhkan banyak waktu pemasangan. Mesin dan operator juga diatur dalam departemen fungsional. Lalu WIP juga memiliki rute sirkular melalui berbagai operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiffany. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Tiffany Wijaya dengan NIM 1259839. Perkenalan otomatisasi dalam proses manufaktur. Otomatisasi juga dapat berkontribusi secara langsung pada karakteristik operasi lainnya, yaitu pengurangan kesediaan dan peningkatan kualitas. Figur ini menjelaskan otomatisasi sebagai rangkaian dengan model produksi tradisional di satu sisi dan model produksi yang terintegrasi penuh dan terkomputerisasi di sisi lainnya. Mengotomatisasi produksi teknologi yang menjadi sendiri atau island of technology menggambarkan lingkungan dengan keberadaan otomatisasi dalam pulau yang terpisah-pisah dan yang berdiri sendiri dalam lingkungan tradisional. Ini menggunakan mesin CNC yang dapat melakukan beberapa operasi yang terlibatkan manusia. Manfaat teknologi adalah ukuran yang dibutuhkan untuk menambah dari operasi lainnya. Berikutnya, mesin komputer mengurangi kontrol, berfokus pada pengurangan kerumitan kata letak titik produksi tingkat pabrik. Berbagai sisi CNC akan diatur dalam sel untuk menghasilkan kedua bagian lengkap dari awal hingga akhir di satu lokasi, serta membutuhkan pengaturan yang lebih sedikit. Hal ini pada akhirnya menghemat waktu produksi
mengurangi persediaan dalam satu. Selanjutnya, komputer integrated manufacturing. CIM merupakan lingkungan yang terotomatisasi sepenuhnya. Proses CNC menggunakan sistem penyimpanan dan menarik otomatis secara robotik. Figur ini menunjukkan hubungan fisik antara beberapa teknologi tersebut. Sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis (ASRS). Banyak perusahaan yang meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya dengan mengganti mesin pengangkat barang atau boxes beserta operatornya dengan sistem ASRS. ASRS adalah sistem kontainer yang dikendalikan komputer dan yang membawa bahan baku dari berbagai bidang ke pabrik serta barang jadi ke gudang. Manfaat operasional dari teknologi ASRS meliputi sejumlah kesalahan, perbedaan pengendalian persediaan, dan biaya penyimpanan yang berbeda. Komputer melibatkan penggunaan robot yang digunakan dalam lingkungan berbahaya atau untuk melakukan berbagai pekerjaan berbahaya dan monoton yang sebelum dapat menyebabkan kecelakaan. Lalu selanjutnya komputer aided dan atau CAD. Sistem CAD meningkatkan produktivitas teknis, meningkatkan akurasi dan otomatisasi pekerjaan desain yang berulang, memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif pada permintaan pasar dan menghubungkan sistem IM dan NAC2 serta lingkungan eksternal. Teknologi diperluas untuk mendesain dan mengevaluasi produk sistem CAD dapat mendesain produk dan proses secara simultan. Jadi dengan dibantu pihak manajemen dapat mengevaluasi kelayakan sistem produk dan menentukan dapat tidaknya suatu produk diproduksi. Teknologi CAD mempercepat waktu antara desain awal dengan akhir. Hal ini memungkinkan perusahaan cepat dengan perubahan dalam permintaan pasar. Computer Aided Manufacturing atau CIM fokus pada pabrik dan penggunaan komputer untuk mengendalikan proses produksi secara fisik. Tujuan awal dari otomatisasi adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. CIM memberikan presisi, kecepatan, dan pengendalian yang lebih baik daripada proses produksi oleh manusia. Sistem CIM memonitor dan mengendalikan proses produksi serta urusan pekerjaan melalui penggunaan pengendali proses, pengendali numerik, dan perlengkapan robot. Hubungan dari penggunaan CIM yaitu meningkatkan produktivitas proses, perbaikan perkiraan biaya dan waktu, perbaikan pengawasan proses, perbaikan kualitas proses, penurunan waktu penyegelan, dan pengurangan biaya tenaga kerja. Meraih satu kelas dunia. Perusahaan dunia membutuhkan metode aplikasi baru dan sistem informasi yang baru. Pertama, menunjukkan apa yang penting bagi pelanggan, mengidentifikasi produk yang menguntungkan, mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan operasi dan produk, mendorong kegiatan dan proses nilai tambah, dan mengidentifikasi kegiatan yang bisa menambah nilai, serta secara efisien mendukung banyak pengguna dengan informasi keuangan dan keuangan. Adalah informasi yang menyediakan informasi kepada media tentang aktivitas dan aktif biaya. Edisi menginstruksikan bahwa aktivitas menyebabkan biaya dan aktif biaya menyebabkan penderitaan kita. Contoh dari aktivitas secara biaya mempersiapkan produk lingkungan atau mengoperasikan mesin. Sedangkan contoh dari objek biaya adalah pekerjaan yang dilakukan dilakukan karena keluarga ingin melakukan sana. Tahap utama dalam pendekatan industri adalah menentukan biaya aktivitas. Biaya aktivitas kemudian dibandingkan ke objek biaya terkait lalu penggerak aktivitas. Ini berbeda dari melakukan tradisional karena ini memiliki beberapa penggerak aktivitas. Sedangkan beban tradisional hanya memiliki satu. Perusahaan dunia yang menggunakan dapat yang melakukan biaya aktivitas yang masing-masing memiliki penggerak aktivitasnya sendiri. Industri ini mengeluarkan alokasi biaya objek net ke produk dalam industri. Industri mengalokasikan biaya ke produk secara lebih akurat daripada metode tradisional. Lalu informasi biaya yang lebih baik, industri dapat secara lebih baik menganalisis kebutuhan yang
kegiatan dan produk seperti akhirat dan belanja dan penetapan biaya pajak. Beberapa keunggulan yang ditawarkan adalah biaya produk atau layanan, pelanggan, dan saluran distribusi yang lebih akurat, profitability produk, dan pelanggan yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan. Secara akurat, melacak biaya kegiatan dan proses. Indonesia dilengkapi dengan cost intelligence untuk mendorong peningkatan berkelanjutan, memfasilitasi program pemasaran yang lebih baik serta mengidentifikasi risiko dan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Ketika yang menambah nilai bagi perusahaan, contohnya membuat laporan keuangan yang tidak memiliki nilai langsung bagi pelanggan. Tapi karena kewajiban perusahaan harusnya perusahaan, maka aktivitas ini memiliki nilai bagi perusahaan dan aktivitas tidak penting dan tidak menambah nilai seharusnya ditiadakan. Contohnya dalam hubungan dari aktivitas nol, aktivitas pengendalian produk tradisional pada aktivitas menjadi tidak penting. Selanjutnya, kerugiannya. Logistik kualitatif karena selalu melakukan waktu dan duit untuk aktivitas selama periode yang bersangkutan. Tugas mengidentifikasi kegiatan dan biaya dapat menjadi seperti yang tidak diperlukan sekali dan kemudian dilupakan. Ketika produk dan proses berubah, demikian pula biaya dan mendorong kegiatan terkait. Kecuali sumber dan informasi yang di dalam organisasi yang bertentangan dengan filosofi lean manufacturing tentang penyederhanaan proses dan keuangan limbah. Berikutnya, audit informasi. Audit adalah suatu langkah dalam sebuah proses untuk menghasilkan suatu produk dari segi pengeluaran biaya yang diambil berdasarkan dari stream daripada berdasarkan departemen atau sederhana dari aplikasi Diluted accounting tidak membuat adanya perbedaan langsung termasuk tenaga kerja. Itu informasi yang mendukung lean manufacturing, perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP. MRP adalah perencanaan produk dan sistem kontrol otomatis yang digunakan untuk mendukung manajemen inventaris. Tujuan operasionalnya adalah untuk memastikan bahwa bahan baku yang memadai tersedia untuk proses produksi, mempertahankan tingkat inventaris serendah mungkin, menghasilkan jadwal produksi dan pembelian dan informasi lainnya yang diperlukan untuk produksi. MRP adalah metode perhitungan yang diarahkan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang diperlukan dan kapan mereka harus digunakan untuk memiliki kesenangan produksi. Output utama dari sistem ini adalah permintaan pembelian bahan baku yang dikirim di sistem sebelumnya. Selain itu, output sistem dapat mencapai visual produksi, laporan manajemen, dan dokumen produksi, kanan kerja, dan juga tidak. NRP 2 adalah keluaran dari konsep sederhana yang masih digunakan atau MRP. MRP 2 adalah sistem dan diletakkan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas perusahaan. MRP 2 menggabungkan beberapa teknik melaksanakan perencanaan produksi, memberikan umpan balik, dan mengendalikan ekonomi dari berbagai sistem di bawah lingkup MRP 2. MRP 2 akan menghasilkan dan kebutuhan bahan baku dari produk terkait. Berdasarkan ketersediaan mesin dan tenaga kerja, menghasilkan rencana permintaan bahan baku yang akan meningkatkan secara manfaat dari sistem MRP 2 yang sangat berguna yaitu memperbaiki layanan pelanggan, perbaikan bantuan dalam usaha bantuan dalam mengelola perubahan yaitu dalam pengembangan produk baru serta fleksibilitas dalam proses produksi. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah melakukan penggunaan komersial berskala besar yang mendukung kebutuhan informasi seluruh organisasi, bukan hanya produksi manufaktur. Selain itu, MRP mengotomatisasi semua posisi
pengadaan jasa pengurusan sama dengan laporan keuangan serta manajerial. Keputusan sebelumnya akan menentukan yang dapat berkomunikasi secara eksternal dengan para pelanggannya melalui elektronik data intelijen atau API. Pengelolaan komunikasi API baik melalui internet atau pada langsung akan memungkinkan perusahaan secara elektronik menerima pesanan penjualan dan menerima hak dari pelanggan, mengirim faktur pelanggan, pesanan pembelian ke pemasok, menerima faktur termasuk dan membayarnya, serta mengirim dan menerima dokumen penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami di kelompok 12 dari Universitas Tarumanagara akan mempresentasikan tentang siklus konversi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengaku Pak Astansa. Presentasi akan dimulai dari saya. Nama saya Cynthia Famiasen dengan Oke, selamat malam. Silakan Anda bertanya. Sebelumnya saya cek absen dulu ya. Ken Jonathan ada? Halo Ken Jonathan. Halo Ken Jonathan. Nah, Ken Jonathan nggak ada ya, berarti ya. Ada Pak. Halo? Ada, Ken Jonathan ada? Ada. Gilbert? Gilbert ada, Gilbert? Gilbert nggak ada. Henry Putra? Henry Hadir. Putra? Hadir Pak. Henry Putra ada? Hadir. Mana orang nggak ada orangnya? Bentar Pak, bentar. Ini Pak. Iya, iya. Henry Putra. Dan Erika Septasari? Hadir Pak. Mana orangnya nih? Hadir Pak. Jennifer Wilanto? Jennifer Wilanto? Hadir, Jennifer Pak. Wilanto mana? Iya. Hadir Pak. Dia Mita Haryati? Dia Mita Haryati? Hadir Pak, hadir. Mana? Hadir. Oh iya. Pak. Albert Ernest Hang. Albert Ernest Hadir, Hang. Pak. Albert mana? Mana Albert? Halo, Mana? bentar Pak, kameranya nggak bisa Pak. Ini Pak saya buka Pak. Brian Setiawan? Pak, hitam dong. Brian Hadir Setiawan? Pak, hadir. Iya. Hadir. Wanda Rika Ivana? Hadir Pak, hadir. Mana? Oh iya. Gabriela Stefani? Hadir Pak. Mana orangnya? Oh iya. Redita? Redita Hadir mana? Pak. Hadir. Saya. Ya. Redita mana? Saya Pak. Gak ada orangnya. Jen Gabriela? Hadir Pak. Buka itunya, biar saya tahu. Buka video sebentar. Ya, hadir Ya. Pak. Anastasia? Anastasia mana? Gak ada. Sylvia Marsili? Sylvia Marsili gak ada. Cindy Francisca? Hadir Pak. Mana orangnya? Servia hadir Pak. Hah? Oh iya, Cindy Francisca. Felicia? Felicia mana? Hadir Pak. Oh iya. Cynthia Tatang? Hadir Pak. Jovanka? Jovanka mana? Jovanka nggak ada. Udah Patricia? Udah. Patricia mana? Udah. Hadir Ada Pak. bedanya sama di sini. Patricia nggak ada?
Oh, ada ya. Hadir, Pak. Vincent. Vincent nggak ada. Vincent ada. Vincent siapa, Pak? Mana? Vincent Mana siapa? Vincent? Vincent doang apa Vincent Maxim, Pak? Apa? Namanya Vincent aja. Vincent aja, Vincent aja. Nggak ada Bukan ya? saya berarti. Jennifer Fernanda. Hadir, Pak. Mana? Jennifer Fernanda ya. Sika Carol. Sika Carol. Sika Carol mana? Sika Carol nggak ada ya. Jennifer Saputri. Nggak ada. Stephanie Lucy. Hadir, Pak. Oh iya, Stephanie Lucy ada. Kemudian Feren Elvia Juania. Hadir, Feren mana? Pak. Hadir, Pak. Mana Feren? Feren itu Elvia Juania. Oh iya ada. Iya, Pak. Iya. Kemudian Diana Sinta. Diana Sinta nggak ada. Absen. Winying. Hadir, Pak. Winying hadir. Kemudian Feriana. Feriana mana? Nggak ada. Karin Darmawan. Karin Darmawan ada? Karin Darmawan. Nggak ada. Doson. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana nih? Kelihatan nih. Hadir, Pak. Sebentar. Doson ya. Iya, Pak. Kemudian Jesselyn. Jesselyn mana? Nggak ada. Marcelino. Marcelino ada? Nggak ada. Vincent. Vincent Maxim. Ada. Ada. Mana Vincent Maxim? Mana sih? Ada, Pak. Vincentnia Fania. Hadir, Pak. Mana Vincentnia Fania? Oh ya. Valensiska. Hadir, Pak. Valensiska mana? Oh, ya. Hadir, Pak. Tiffany mana? Hadir, Pak. Oh ya, itu ya. Oke, ini kuliah terakhir. Ada pertanyaan nggak dengan ini mata kuliah ini? Apa dengan materi ini? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 yang belum pernah nanya, Ayandi Putra mana? Ini Putra ini pernah nanya Pak, nih. aku Pak, bentar Pak. Ini Putra kalau nanya 2 kali saja hadir nggak absen. Ayandi Putra. Bentar Pak. 2 kali saya nanya tapi nggak datang. Sekarang datang kuliah terakhir loh, Henry. Iya Pak. Pak, tadi saya udah lewat ya? Nah, Karen mana tadi Karen? Ya, tadi saya belum masuk lagi. Sebentar. Oh iya Karen ini, tadi ya, hadir ya. Pak Servia udah belum? Ini ada lagi yang, iya Karen. Pak Servia udah belum? Apa? Servia. Iya, si ini ada, udah itu ya. Di Putra, ada nggak? Kamu nggak pernah nanya loh. Bentar Pak. Ini aku mau nanya. Ya, silakan. Apakah ada yang penyaji siapa? Si penyajinya si Vincentnya, Valensiska, Tiffany catat ya. Halo? Silakan. Iya, Pak. Silakan Hendri Putra, silakan. Iya Pak. Apakah ada pengendalian eksternal pada lingkungan tradisional dalam siklus konversi? Udah Henry. Udah Pak. Udah. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 Diamita Mariati. Saya Pak, saya. Ya, silakan. Kita tadi kamu nanya, yang benar nanyanya ya. Yang benar Iya, nanyanya. benar. Bentar Pak. Ya.
Sebentar, aduh, ya. Saya mau nanya, sebentar Pak. Nih. Bagaimana cara pengendalian dari ancaman yang ada? Apa? Staf apa? Bagaimana cara pengendalian dari ancaman yang ada? Kayak sama pertanyaan tadi. Ancaman apa nih? Pengendalian apa? Pengendalian apa? Ancaman apa? Bentar. Sebagai pengendalian yang fokus. Sistem konversi, Pak. Ya, sistem pengendalian mana? Pengendalian banyak itu. Yang berbasis komputer. Ya udah, saya jawab yang kelompok ini aja. Kemudian yang berikutnya, Brilian Setiawan. Brilian Setiawan mana? Brilian Setiawan? Ya, silakan. Kamu baru sekali nanya. Bentar ya, Pak. Ada? Enggak ada? Ada Pak, bentar Pak. Mengapa sistem EOQ disebut yang paling sederhana, Pak? Oh ya. Oke, silakan catat ya. Kemudian yang berikutnya, ini Anastasia nih, Anastasia. Ini belum pernah nanya nih. Anastasia. Halo Anastasia, ada nggak? Waduh, nggak hadir juga hari ini. Ini nggak hadir. Waduh, Anastasia kacau nih. Berapa kali tanya nggak ada terus. Aduh. Orangnya masih ada nggak Anastasia nih? Siapa yang kenal sama Anastasia? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, kemana orangnya? Masih ada nggak orangnya? 3 kali saya tanya di itu nggak ada orang. Itu absen lagi. Servia apa sih? Gimana nih? Servia ada Servia. Servia juga sama nih. Servia ada. Servia nggak ada juga. Waduh. Kalau teman Cindy ada Cindy. Ada, Cindy. Pak. Temanmu 2 tuh kemana tuh? Tadi Servia masuk, Pak. Siang tadi? Enggak, bentar ini, Pak. Nggak ada terima, nggak ada masuk deh. Nggak ada. Sudah cek absen kan saya panggil jadi nggak ada namanya, nggak ada menyaut deh. Servia juga nggak ada. Servia mana? Servia Marcelia juga nggak ada. Saya cek absen saya nggak ada masuknya. Belum pernah nanya itu Servia itu pernah nanya. Bentar, Pak, saya suruh masuk, Pak. Si Cindy apa? Cindy coba kamu nanya apa? Cindy coba buka itunya. Yang mana orang ini Cindy ini? Cindy, Francisca. Ya, Pak. Ah, coba. Masih hidup nggak temanmu 2 tuh? Nggak ada. 2 kali saya panggil, 3 kali saya panggil. Cindy. Apa faktor mempengaruhi sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan? Mempengaruhi apa nih? Bukan sistemnya? Iya, Pak. Waduh. Memang materinya ada itu, faktor mempengaruhi sistem biaya. Memang ada. Ada, Pak. Sistem akuntansi biaya. Ada faktor-faktor yang jelas tadi, faktor-faktor mempengaruhi sistem akuntansi biaya ada tadi. Ada nggak di PowerPoint-nya? Ada, Pak. Ada. Itu kamu nggak ngerti, jelasin nggak ngerti. Suruh lagi dia menanyakan ya, suruh lagi dia menjelaskan ya. Enggak, maksudnya saya nanyanya faktornya, Pak. Dalam Faktornya. suatu perusahaan. Iya. Ya, aku bisa dijawab ya. Kemudian yang Jovanka mana Jovanka? Oh, nggak hadir. Jovanka nggak hadir. 2 kali nggak hadir. Kemudian berikutnya Vincent mana Vincent?
Vincent nih. Vincent, nggak hadir ya hari ini. Patricia juga nggak hadir. Hadir, Pak. Apa? Patricia hadir? Udah, iya, apa? Hadir. Apa Patricia? Pertanyaannya apa, Patricia? Tadi kan ada yang Mana orangnya? Buka videonya. Mana orangnya? Buka videonya. Oh itu, buka aja sama pertanyaan, buka aja. Udah, jelaskan. Iya. Apa pertanyaannya? Tadi kan ada yang bagian supervisi. Dia itu memeriksa keakuratan time card atau job card. Nah, itu bagaimana cara kita memeriksa keakuratannya tersebut? Oh, keakuratan datanya di cross-check dengan apa ya? Oke ya. Ya. Oke. Catat deh penyaji ya. Kemudian berikutnya ini nih apa? Si Stefani Lucy. Aduh, baru sekali nanya nih. Stefani Lucy. Iya Pak, saya Oke, mau betul. tanya. Tadi kan ada dijelasin tentang sistem produksi batch. Nah, Iya, apa iya. sih kelemahan dari sistem itu? Iya, oke. Terima kasih. Kemudian berikutnya adalah Dawson. Pernah nanya Dawson. Dawson mana? Tadi ada sepanggil. Dawson. Tadi saya absen ada, sekarang hilang. Langsung saya cari lagi. Ya Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Aduh, ayo pertanyaanmu apa? Nanya apa resiko pemisahan tugas dalam satu perusahaan itu apa sih? Risikonya dipisah atau tidak dipisah? Pemisahan tugas, dipisah. Kalau dipisah risikonya apa? Iya, Jadi kalau dipisah apa risikonya itu pertanyaanmu? iya Pak. Kayak misalnya kan departemen perencanaan produksi terpisah sama pengendalian produksinya. Itu kan terus terpisah, jadi resikonya apa? Apa? Kayak misalnya departemen perencanaan produksi sama pengendalian produksi kan itu terpisah. Nah, terus? Itu resikonya apa? Risiko kalau dipisah? Iya. Terbalik pertanyaan risikonya kalau digabung, itu tanya risiko. Kalau dipisah nggak ada risiko. Justru digabung ada risiko. Wah. Aduh, mana sih? Nah, pertanyaan Itu di PowerPoint-nya bisa, Pak. Apa? Di PowerPoint-nya bisa. Kalau dipisah itu malah nggak ada risiko, Mas. Aneh pertanyaanmu. Kamu baca bukunya dong. Ditanya itu risiko kalau digabung apa risiko? Itu risiko. Aduh. Ya udah deh kalau digabung nih, Pak. Oh iya, digabung risikonya apa? Justru yang berisiko itu kalau digabung. Waduh. Mana pertanyaannya? Sama orangnya apa kalau orang nggak tabrakan risikonya apa? Nggak ada apa-apa lah kalau risiko. Mana sih? Aduh, kalau ada di kamu di Johnson. Gitu. Yang ada berisiko itu kalau digabung. Kan namanya pemisahan fungsi, pemisahan tugas. Itu menjadi risiko pemisahan itu. Ya, pertanyaannya kalau digabung apa risikonya? Itu bagus. Saya nanti Iya, Pak. kayak gitu ya. Suruh saya gitu. Iya, Pak. Nah, Johnson ya. Kemudian si apa lagi nih? Jesselyn Maxensia. Jesselyn mana? Jesselyn ada nggak? Oh, absen ya, absen gitu. Dua kali absennya. Terus yang berikutnya si Marcelino ada nggak? Marcelino ada nggak? Marcelino ada nggak? Marcelino nggak ada ya? Aduh, tadi saya panggil ada, sekarang nggak ada lagi. Absen berarti. Vincent Maxim. Ada Pak. Nah, coba buka video selama nanya, buka videonya. Apa pertanyaannya? Oh, saya nggak ada pertanyaan Pak, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, nggak ada nilaimu berarti. 0 nilaimu. 0 Si Maxim nilai 0. Kemudian yang itu. Udah yang silakan jawab pertanyaannya. Kenapa? Halo ya. Udah, Vincentnya, Francisca sama Tiffany jawab pertanyaan teman-teman tadi ya. Silakan ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Saya mau jawab. Tadi ada yang tanya mengapa sistem EOKI disebut paling sederhana. Karena sistem EOKI itu membuat stok barang tidak menumpuk dan bisa untuk mengetahui jumlah pemesanan optimal, pemesanan kembali. Jadi kita tuh nggak perlu pusing mikirin jumlah yang perlu diorder dengan
metode ini? Terima kasih. Boleh, terima kasih. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan tadi, apa faktor yang Halo, mempengaruhi halo. Tadi jawabannya tidak hanya menumpuk, habis juga ya, bermasalah juga. Yuk kita menghindari supaya peristiwa tidak menumpuk dan tidak habis ya sebelum waktunya ya. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut berikutnya. Siapa mau menjawab tuh? Selanjutnya pertanyaan apa faktor Ini yang siapa nih? Yang mempengaruhi jawab siapa nih? Valensis, Kak? Buka video sama jawab biar saya tahu juga. Ya, terus. Pertanyaannya apa faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya dalam perusahaan? Nah, yang pertama itu mengenai proses produksinya. Apakah produksinya itu berdasarkan pesanan atau produksinya itu berdasarkan prosesnya? Terus sistem akuntansi biayanya apakah standar atau historis? Terus metode costingnya itu apakah full costing atau variable costing? Terima kasih. Aduh, soalnya nggak gitu kedengaran. Pertama apa faktor mempengaruhi sistem apa? Yang pertama proses produksinya, apakah proses produksinya itu berdasarkan pesanan dari pelanggan atau tidak? Kenapa itu? Kenapa itu bisa mempengaruhi? Kalau pakai sistem proses sama pesanan apa bedanya? Mas sistem beda. Kalau sistem sistem biaya ya. Ini sistem apa namanya? Yang aku baca ini apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Faktor mempengaruhi? Apa faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya? Nah, si biaya. Kalau seandainya proses sama order itu memang sistem biayanya beda ya? Kalau iya apa? Kalau enggak apa? Sama nggak proses job order sama proses itu? Proses costingnya sama nggak? Job order sama apa? Satu lagi sistem proses sama nggak sistemnya? Sama nggak? Sistem CBA sama nggak? Job order sama apa? Proses? Halo, siapa nama itu? Si Valencia sama nggak? Kau udah belajar kursus konting? Udah belajar kursus konting belum? Udah. Sama nggak sistem CBA kalau dia job order atau proses atau beda? Coba jawab itu. Kalau beda kenapa? Sama kenapa? Apa yang sama? Jadi saya tanya kayak gitu tuh. Yang ada di buku jawabannya. Karena kamu sudah tahu di CBA-nya. Job order apa? Job order apa? Job order. Apa tuh job order? Posting. Atau basis pesanan, harga pokok pesanan itu gimana, Chan? Sama harga pokok proses, beda apa itu? Beda apa, Dek? Valensiska? Kalau biaya, proses kan? costing kan dia biayanya itu dia tuh harus cari biaya yang dibutuhkan dalam memproses suatu produksi setiap hari. Tapi kalau job order costing, dia tuh harus menghitung ongkos produksinya untuk satu unit itu. Satu unit apa? Satu unit produk pesanan dari pelanggan. Berdasarkan per pesanan. Iya. Pesanan tidak satu unit. Kalau pesanan 1000 unit, 1000 ya. Per pesanan. Kalau proses, setiap hari per hari itu ya. Iya. Kalau proses nggak pesanan dia. Apalagi itu yang pengaruhi sistem biaya itu. Kalau sama berarti nggak pengaruhi. Kalau beda belum pengaruhi ya. Apalagi? Iya. Jadi kamu sebutkan apa tadi itu? Pertama job order sama proses. Itu lagi kamu sebutkan tadi ada itu. Metode costingnya. Apa? Metode costing. Agak jelas apa? Nekoden apa? Metode costingnya ada full costing sama variable costing. Ya, itu juga beda. Full costing apa? Iya.
Kalau full costing dia Full itu costing menggunakan, full costing ya, itu sama. Kenapa tuh? Kenapa tuh berbeda itu? kalau full costing dia menggunakan beban overhead pabrik tetap, tapi Terus? kalau variabel dia menggunakan beban overhead variabel. Iya. Yang nanya tadi siapa tuh yang nanya? Halo, yang nanya tadi siapa? Lupa saya. Cindy, Pak. Siapa? Cindy Francisca, Pak. Oh, Cindy. Oh, ngerti nggak jawaban dari si Valencica itu? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Udah. Oke, berikutnya apa lagi tuh? Saya mau jawab, tadi ada yang pertanyaan, apa kelemahan sistem produksi batch? Nah, jadi kelemahannya itu, data dalam master file mungkin tidak up to date, sama kalau ada kesalahan dalam transaksi, maka koreksi atas kesalahan akan tertunda, dan pembetulan mesti dilakukan pada siklus proses berikutnya. Oke. Terus apa lagi? Vicensia, ayo Vicensia kamu jawab pertanyaan teman lain. Vicensia. Iya, Pak. Saya mau jawab pertanyaan bagaimana cara memeriksa keakuratan data di supervisi. Caranya itu kok supervisi? Supervisor ya. Bukan. Bukan yang memeriksa akuratan data, bukan supervisor. Coba tadi nanya siapa itu? Halo, nanya tadi siapa? Halo. Halo. Halo, duduk keluar orangnya. Kita bila absen duduk keluar orangnya. Siapa nanya tadi? Iya, Pak. Kamu nanya tadi si Patria. Iya. Apa pertanyaan? Ulang lagi pertanyaannya. Jadi di supervisi itu memeriksa keakuratan time card atau job card. Gimana cara kita memeriksa keakuratannya tersebut? Keakuratan apa? Time card sama job card-nya. Time card bukan supervisi diperiksa. Aduh, apa kamu terbalik gitu. Time card-nya dicek, supervisor itu ngecek time card-nya keakuratan gimana caranya, bukan supervisi dicek itu. Udah, jawab pertanyaan si Valencia. Gimana kita ngecek keakuratan dari time card itu gimana caranya? Ngecek akuratnya gimana? Dia tuh akan mengamati dan melihat kembali aktivitas pencatatannya. Gimana aja lihatnya? Mengulik kembali, udah terjadi kok. Udah terjadi. Ini data udah terjadi, gimana kita ngeceknya? Akurat apa enggaknya? Time card itu. Time card itu apa sih? Time card itu apa? Ada dua kartu. Time card satu lagi apa itu? Time card satu lagi apa itu? Job card, Pak. Job card, ya itu apa? Gimana kita ininya, ngeceknya? Dicek dengan job card, aduh. Time card dicek job card. Sama enggak? Bisa kalau datang ke perusahaan 8 jam. 8 jam itu juga dengan job card-nya. Sama enggak? Kalau sama dia ada ketiduran tuh. Datang 8 jam, tapi job card cuma 3 jam, 5 jam tidur, ya. Tidur, dia ngerti nggak? Oh iya. Iya, Pak. Jadi kalau time card 10 jam, job card-nya bisa nggak lebih 10 jam? Bisa. Time card-nya 10 jam, job card-nya bisa nggak lebih 10 jam? Bisa nggak? Ayo, logikanya. Time card nggak bisa. Nggak bisa lah. Itu ngeceknya. Udah. Apa lagi itu? Apa? Cepat nih, waktu udah habis nih. Ini udah terakhir nih ya. Apa lagi? Apa lagi yang pertanyaan belum dijawab tuh? Berapa banyak sekali pertanyaannya? Yang pertanyaan resiko kalau pemisahan tugasnya itu digabung. Ya, digabung ya. Nah, apa risikonya? Ada bagian digabung, itu risiko, bukan dipisah risiko ya. Apa itu? Iya. Tadi yang digabung itu apa? Bagian apa? Ada pertanyaan tadi siapa nanya itu? Nanya siapa? Saya Pak. Itu yang doson. Yang dipisah itu apa? Yang digabung apa? Ulang lagi pertanyaan. Digabung apa? Bagian apa?
Yang digabung tuh bagian apa? Bagian perencanaan produksi sama pengendalian produksi. Itu. Bagian yang digabung tuh. Perencanaan bagian produksi digabung. Perencanaan sama pengendalian digabung. Apa tuh? Halo? Resikonya tidak dapat mengontrol siklus konversi dengan baik. Jadi bisa timbul resiko kecurangan. Contohnya, dia merencanakan produksi. Dia kalau nggak dipisah, dia akan menggunakan... Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Valensiska. Valensiska, ya. Terus, ya. Contohnya kayak dia menggunakan bahan baku yang berlebihan. Jadi ada penyalahgunaan dalam bahan baku waktu dia mau produksi produk. Ya, jadi justru kontrol itu kalau dipisah kan, kontrol dipisah. Kalau digabung ya polusi dia. Jangan 10 pakai 12. Jangan 9 pakai 10. Tapi kalau dipisah kan kontrol bagian perencanaan, kontrol bagian produksinya. Kamu rencana 10 kok pakai 12. Dikontrol sama bagian perencanaan ya. Iya, Pak. Kalau digabung nggak ada kontrolnya. Itu. Doson ngerti kamu? Doson? Iya Pak, ngerti Pak. Nah, ngerti ya? Pak. Bukan dipisah dengan risiko ya. Udah lagi pertanyaannya? Ada lagi ya? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ini kuliah terakhir. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya, mohon maaf ya. Kalau kesalahan saya, mohon maaf karena biasa seperti ini ngomong saya cepat ya. Iya, Pak. Ya, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang kedua, soal ujiannya sama kayak UTS kemarin. Soalnya saya yang bikin. Saya bikin sendiri soalnya jawaban nggak ada di buku. Kamu analisis soalnya ya. Analisis soalnya. Saya tanya kenapa intrakontrol di situ begitu ya. Itu kenapa aktivitas kontrol digituin. Nah, kenapa dalam flowchart itu seperti itu ya, kenapa? Kenapa dokumen sekarang rangkap? Kenapa? Itu aja pertanyaan saya. Nggak ada jawabannya di buku itu. Kenapa bagian ini kenapa dokumen dikasih ke bagian ini? Kenapa? Gitu ya. Kenapa itu? Kenapa dokumen A tindak sang 3 dikasih ke bagian A? Kenapa? Ya, nggak ada jawabannya itu tuh. Kemudian kenapa pertanyaannya kenapa aja semua ya, kenapa? Ya. Nah, ini para pertanyaan, kenapa kamu belajar akuntansi biaya? Saya tanya juga, kenapa kamu belajar sistem? Jangan tanya juga nanti itu. Nggak ngerti sudah 13 kali pertemuan ditanya kenapa belajar sistem? Nggak tahu, aduh parah itu. Ya. Kenapa kamu kuliah di Untar? Saya tanya juga nanti itu. Kalau nggak tahu kenapa kuliah di Untar, pasti kamu nggak sadar tuh ya, sadar. Ngerti nggak maksudnya? Karena soalnya jawaban masih nggak ada sama, tuh kelimanya nggak ada sama, kalau sama nyontek ya. Oke, selama ukur ujian ya, semua sukses. Ujiannya hari Jumat jam berapa? Jam 4 ya. Halo? Iya. Halo? Iya. UTS-nya? Ya, Bapak. Nggak ada ujian susulan ya. Nggak ada ujian susulan. Jadi pas jam 4, kamu stay di depan komputer, nanti dikumpulkan paling telat jam 7, nggak ada alasan ya. Kalau jam 7 nggak ada surat masukkan di Google Classroom, kamu soalnya saya masukkan di Classwork di Google Classroom ya. Google Classroom. Iya, Pak. Nanti kamu upload di situ. Jam 7 maksimal. Kalau lewat jam 7 nggak saya terima lagi ya. Karena waktunya udah cukup panjang 3 jam. Ya. Makasih, Pak. Jawaban pakai eksklamasi tinggi aja. Saya ketahuan nanti saya baca semua ya. Gak ada lagi pertanyaan terhadap saya. Cuma bisa kita pisah hari ini. Lagi nggak? Ya. Beda, Pak. Kamu udah depan saya ngajar siar 2 juga tuh. Sekarang saya 1, saya 2 nih, saya 1 kan? Iya. 1, kan saya 2. Kamu juga biasanya. Kalau kamu nggak suka sama saya, jangan pilih dari Selasa ya. Saya nggak bisa ngajar Selasa jam 7.30. Kamu kalau nggak suka sama saya, jangan pilih Selasa jam 2.30 ya. Nanti ketemu sama saya nanti, jangan pilih ya. Kalau suka sama saya, pilih Selasa jam 7.30. Jadi kalau nggak suka, jangan pilih jadwal jam Selasa jam 30 ya. Halo. Ya, Pak. Halo ya, pilih. Pak. Oke, selamat malam. Mudah-mudahan. Makasih, Pak. Kena COVID ya, sehat semua ya. Pak, selamat malam. Makasih, Pak. Oke. Pak. Terakhir udah mau masuk siapa nih?